Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak dihapus. Ya kalau kira-kira kalau bahasa komputernya itu bahasa HP-nya di delete. Banyak-banyak delete, hapus. Kecerdasan manusia bukan cuma cerdas menambah amal, tapi salah satu kecerdasan manusia beriman pintar menghapus dosa. Pintar menghapus dosa. Dosa kepada Allah dan lebih-lebih dosa sesama manusia. Insyaallah ibu-ibu ini yang kita pernah mengaku bilang tidak ada dosaku. Semua kita ini punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu punya dosa. Tapi kata Nabi wa khairi khata'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah jujur mengakui dosanya. Banyak-banyak di keheningan sesaat kita lepaskan diri dengan pengatnya memburu dunia, lalu kita berkata, ya Rabb, ampuni hamba ini, maafkan, tutup dosa dan kesalahanku. Karena kita tidak pernah tahu di detik mana Allah mengambil nyawa kita. Kita tidak pernah tahu di detik mana, hari keberapa di tahun ini Allah akan ambil kita. Tidak ada garansi untuk tahun depan. Tidak ada jaminan. InsyaAllah mohon izin Pak Kiai dan mohon izin para ibu-ibu bapak, hari ini saya akan bacakan satu kitab Tahara, yakni pembahasan tahara. Kalau di tahara di bab ini ada beberapa pembahasannya. Satu, wudu. Dua, mengusap sepatu. Tiga, mandi. Empat, tayamum. Lima, istinja. Itu, dan 5 pembahasan, maaf, yang keenam hadats. Ya, hadats. Ya. Dan najis. Hadats dan najis. 6 pembahasannya di kitab tahara ini. Saya akan bacakan matannya, isinya saja langsung supaya bisa langsung menjadi rujukan bagi kita. Ya. Kalau dibutuhkan pembahasan dalilnya, kita bahas dalilnya. Ya. Kita mulai dulu, bukan mengajari kita, karena yakin kita semua ini sudah melewati tahap itu. Semua sudah bisa berwudu. Cuma yang namanya sifatnya ilmu adalah ilmu itu senantiasa ingatkan. Sudah ditahu, diingatkan saja. Kenapa? Karena sifat manusia ini, ya salah satu sifat manusia itu al-insan. Itu ciri dari sifat al-insan itu suka lupa. Karena itu fazakir, ingatkan. Inna tanfa'ul mu'minin. Karena kalau sungguh memberi manfaat, sungguh memberi peringatan, mengingatkan ini dengan kita bacakan, itu tanfa' al-mu'minun, sangat bermanfaat di sisi orang beriman. InsyaAllah Bapak Ibu izin, bukan menggurui, bukan mengajari, cuma sekedar atas kira saja. Ya sudah kita ketahui. Baik pembahasan wudu, kaifiatnya. Karena wudu ini juga panjang pembahasannya. Tapi kalau tarjih itu dia cukup masuk di kaifiatnya saja. Di kaifiatnya.
dimulai apabila kamu hendak berudu. Jadi kalau mau berudu, maka di sini bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuntunan tarji tidak ada baca-baca dan doa khusus sebelum berudu kecuali cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lain. Ya. Meskipun nanti di hadis dan di kitab-kitab juga para ulama ada juga la udwa liman lam yazkur ismallah. Tidak ada udu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Muhammadiyah juga mengambil, tetapi mengambil hadis lain, ya, bahwa tidak ada sebuah amalan kecuali amalan itu kalau memang kebaikan tanpa dimulai dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Karena disebutkan dalam hadis Anas yang dijadikan dalil dalam tarjih ini, kullu amrin zibali la yubda fi Bismillahirrahmanirrahim aqta. Setiap kebaikan yang tidak dimulai bismillah, maka itu terpotong nilainya. Sahkah wudu bagi yang tidak membaca bismillah? Sah, cuma tidak utama. Menyelisih yang utama. Karena bismillah ini bukan syarat, tetapi keutamaan. Memang sebagian ulama menjadikan kata la udwa, tidak ada udu, lam yazkur ismallah, yang tidak menyebut nama Allah, dia menjadikan itu sebagai syarat. Tetapi tarjih tidak mengambil itu, dia hanya menjadikan keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu di mana ini dibaca? Ya, di mana pada saat kita berudu. Cuma kalau tempat wudu kita ini adalah bersatu dengan kamar mandi, sebaiknya tidak dizahirkan di sini. Dia cukup di dalam hati. Karena tidak boleh asma Allah ini diperlihatkan, diperdengarkan, dipertontonkan di tempat seperti WC. Tapi kalau di luarnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu ji kalau menurut tuntunan ini nawaitul uduwah, tidak perlu ji. Ya, kalau orang lain yang di luar itu dia zahirkan, itu keyakinannya. Tapi kalau kita tidak perlu nawaitul udwa. Di sini disebutkan yang kedua, dengan mengikhlaskan niat karena Tuhan Allah. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu melanjutkan bahagian daripada kita memasang niat. Memasang niat dengan mengikhlaskan niatnya karena Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti niat itu dihadirkan. Niat dihadirkan. Tarjih mengambil dalil innamal a'malu binniyah. Sungguh amalan itu hanyalah ada nilainya kalau disertai dengan niat. Cuma caranya tarjih menuntun kita berniat tidak dilafazkan, tapi dihadirkan.